menyapa politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang baru saja bergabung dengan kita. Selamat pagi Bang Doli. Selamat pagi. Bang Doli, sudah ada Mas Zainur dan juga Pak Saud Situmorang yang sudah dari tadi berdiskusi bersama kita. Lanjut. Ya. Oke, Bang Doli, ini melihat bahwa ini ada pro dan kontra terkait dengan usulan Pak Prabowo terkait dengan amnesti bagi para pelaku korupsi atau koruptor jika mereka mengembalikan hasil korupsi yang sudah mereka ambil. Ini apa semangat sebenarnya dari Pak Prabowo untuk pada akhirnya memberikan usulan ini? Iya, semangatnya sih tetap sama saya kira ya, bahwa saya menghitung ya, sudah berapa kali sebetulnya statement Pak Prabowo ini itu menegaskan atau mengajak kita semua untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, itu sering yang dia sebut itu. Baik sebelum menjadi presiden, pada saat kampanyenya, di dalam debat juga seperti itu disampaikan, dan setelah jadi presiden ini juga beberapa kali. Nah, yang terakhir kemarin soal ini kan sebetulnya keinginan kuat untuk melakukan penyelesaian ya masalah korupsi yang sudah terjadi yang nggak selesai-selesai. Jadi ada para tindak pidana korupsi, para koruptor yang diketahui melakukan, tapi kemudian tidak bisa selesai, dan itu jumlah kerugian negaranya juga cukup besar. Nah, makanya kemudian itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita lihat ya apa yang dilakukan, misalnya jumlahnya banyak sementara kebutuhan negara kita besar gitu, maka kemudian simpel aja Pak Prabowo kemudian mengatakan ya yuk balikin lah uang negara yang ambil itu karena kita sedang perlu gitu. Nah, cuma memang harus diklarifikasi dan kemudian di-clear-kan ya, terutama kepada para pembantunya, para menteri, para penegak hukum. Ya, pernyataan misalnya memaafkan itu. Nah, buat saya sebetulnya pertama penegasannya adalah ini adalah akan diberlakukan terhadap tindak pidana korupsi yang sudah terjadi. Ke depan ya nggak bisa, karena nanti akan persoalan di masa kemudian. Nanti orang kalau ini tidak dikasih garis demarkasi yang jelas, ya nanti orang akan korupsi kemudian minta maaf, selesai gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya saya tidak tahu ya, memaafkan itu apakah berarti mengampuni. Negara kita ini negara hukum. Kalau orang sudah ketahuan ngambil, nyolong, ya harus dihukum dulu gitu loh. Mau dibalikin, nah kalau tidak dibalikkan gitu, ya tentu sistem hukum tetap harus berlaku. Nah, ini yang mekanisme ini harus kemudian ditindaklanjuti oleh para kementerian yang berkaitan dengan hukum dan aparat penegak hukum. Itu bagaimana tuh teknis hukumnya ya. Buat saya ya arti memaafkan itu belum tentu diampuni apalagi secara hukum. Kira-kira begitu. Oke, Bang Doli, ini terkait dari tadi Pak Saud Situmorang sudah memberitahu bahwa ini indeks persepsi korupsi kita di angka 34 sebenarnya. Kalau kita mencontohi negara-negara yang tinggi seperti New Zealand misalkan, pada akhirnya mereka mengawinkan antara pengembalian hasil korupsi tapi juga pidananya tetap berjalan sebenarnya. Nah, kalau misalkan dari usulan Pak Prabowo sendiri ini melihat bahwa ini ada kemunduran dari segi pencegahan dan juga dari segi penindakan sebenarnya. Ini tanggapan Anda seperti apa? Ya, itu saya kira semangat yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo melihat indeks korupsi kita sangat rendah gitu loh. Makanya kita harus kemudian memulai lagi ya. Semua saya kira harus dibenahi ya, masalah soal pencegahan, kemudian soal tindak pidananya. Makanya kemarin kan kami di DPR itu bicara tentang soal undang-undang perampasan aset. Saya juga berapa kali sama Bang Saud waktu itu diskusi ya. Nah, walaupun kemudian kita waktu itu membuat diskusi itu karena tindak lanjut dari adanya konvensi ya, UNCAC itu yang kita sudah ratifikasi. Nah, cuman kan persoalannya sistem hukum kita, masa hukum kita berbeda. Makanya sekarang kita sudah tetap masukkan, tapi kita rubah judulnya itu rancangan undang-undang perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi gitu. Jadi tetap saja bahwa kita kan tidak menuntut pembuktian terbalik, makanya kita terhadap orang-orang yang sudah dinyatakan tindak pidana korupsi maka kemudian bisa diberlakukan undang-undang tentang
perampasan aset itu. Nah jadi sebetulnya pertama sebetulnya undang-undang kita tentang tipikor, TPPU sebetulnya masih cukup relevan selama law enforcement-nya konsisten dan kuat. Ya. Nah apalagi nanti kalau kemudian ditambah dengan undang-undang yang baru nanti, mudah-mudahan ini semakin menegaskan kita, menguatkan kita, membangun kesadaran secara kolektif bahwa bangsa ini harus mengurangi korupsi.